Penyebab kanker dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat kita hindari dan yang tidak dapat kita hindari. Untuk yang tidak dapat kita hindari, misalnya adalah radiasi dari bumi, dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, manusia juga sudah berevolusi dengannya. Sedangkan yang faktor yang bisa kita hindari, itu juga masih bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang didukung oleh data epidemiologi yang sudah banyak. Dan satunya lagi, data-datanya belum konklusif sehingga memunculkan perdebatan. Nah, apa saja? Misalnya untuk data yang sudah banyak itu adalah penggunaan atau konsumsi rokok yang berakibat pada kanker. Ini kasusnya sudah banyak dilaporkan, di mana 90% dari tumor paru-paru itu disebabkan oleh rokok. Nah, kemudian untuk yang agen-agen yang terlihat prominen untuk bisa menyebabkan kanker, tetapi belum didukung oleh data-data yang kuat, misalnya adalah benar atau tidaknya penggunaan ponsel bisa mengakibatkan kanker atau tidak. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor eksternal utama yang telah diketahui sebagai penyebab kanker. Beberapa di antaranya adalah radiasi, rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Kita mulai dari infeksi dulu. Infeksi ini menyebabkan sekitar 20% dari berbagai kanker yang ada di dunia. Baik infeksi yang disebabkan oleh virus, infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Dan pada negara-negara berkembang, maka potret ini bisa naik sekitar 1 dari 4 kasus kanker ternyata disebabkan oleh infeksi. Salah satu dampak dari infeksi mikrobia yang sudah sangat jelas digambarkan adalah pada kanker perut yang terjadi akibat respon pada Helicobacter pylori, yaitu bakteri yang menyebabkan infeksi pada perut. Bakteri ini dapat ditemukan pada makanan dan juga minuman yang terkontaminasi dengan feses, dan bakteri ini dapat menyebabkan meningkatnya resiko perkembangan kanker gastrik atau kanker perut. Apalagi ketika seseorang terpapar dengan strain yang poten, maka kemungkinannya akan meningkat menjadi 30 kali lipat untuk mendevelop menjadi kanker. Nah, sekitar seperempat dari kita itu sudah pernah terpapar oleh Helicobacter pylori ini sebenarnya, tetapi sudah ada obat-obatan yang efektif untuk menanggulangi infeksinya, dan juga sebagian dari kita tidak merasakan simptom yang berat, kemudian juga tidak mengalami kanker perut, sehingga penyebab kanker yang disebabkan oleh Helicobacter pylori ini tampaknya bisa dikendalikan. Selain yang satu saya sebutkan di atas, ada juga infeksi yang disebabkan oleh TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang tidak hanya membunuh sekitar 2 juta orang setiap tahunnya, tetapi juga ada di dalam tubuh dalam bentuk laten. Ini sekitar 1 dari 3 orang ternyata memiliki Mycobacterium tuberculosis dalam tubuhnya dalam bentuk laten. Nah, untuk saat ini, obat-obatan yang efektif sudah ada dan laju mortalitasnya juga kurang dari 5%, tetapi sudah diketahui dari dulu bahwa pasien yang mengalami TB ini memiliki frekuensi yang meningkat untuk bisa kemudian berakhir pada kanker paru-paru. Nah, mungkin ini akibat dari efek inflamasi, dan juga sudah ada pembuktian, tapi pembuktiannya pada mencit bahwa infeksi kronis memang benar-benar bisa mengarah pada perkembangan kanker paru yang malignan. Nah, jadi dari yang kita lihat di sini, bahwa walaupun kita tahu ya bahwa kanker itu biasanya disebabkan karena genetic defects atau kelainan pada level genetik, tetapi adanya infeksi baik pada
baik karena infeksi mikrobiom, infeksi virus, itu bisa menjadi initiating event atau hal yang menginisiasi dan kemudian menyebabkan menjadi berkembangnya kanker. Yang selanjutnya adalah radiasi. Sebenarnya kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di bumi kita, literally itu ada dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Yaitu ada medan elektrik, medan magnet yang merambat dengan kecepatan cahaya. Nah, spektrum dari elektromagnetik ini ada dalam range yang jatuh pada berbagai macam frekuensi atau wavelength panjang gelombang, yaitu meliputi daerah yang sempit yang dimana range mata kita bisa mendeteksi, ini namanya visible spectrum, dan juga ada gelombang radio, ada gelombang X-rays. Nah, pada panjang gelombang yang lebih pendek lagi, ini kita temukan adanya ionizing radiation yang meliputi gamma rays yang dihasilkan dari partikel interaksi dari partikel atom, juga ada X-rays yang dihasilkan dari elektron-elektron pada kecepatan yang tinggi yang kemudian bertabrakan dengan metal. Ionizing radiasi dan sinar ultraviolet merupakan dua hal yang penting sekali karena keduanya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup. Dan yang lebih penting lagi, dapat menyebabkan mutasi di DNA yang akhirnya bisa berujung pada kanker. Nah, kita sebagai manusia sebenarnya sudah berevolusi terhadap radiasi-radiasi yang ada di muka bumi ini. Nah, itu baik yang ada di makanan, ada di air, kemudian juga radiasi bebas di atmosfer. Jadi sekitar 87% ionizing radiation yang terpapar di manusia, pada manusia itu ada pada bentuk yang tidak dapat dihindari. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun dengan itu karena memang sudah ada di dunia ini. Sedangkan sisanya itu merupakan radiasi artifisial yang digunakan dalam bentuk misalnya X-rays yang dipakai untuk prosedur kesehatan. Kerusakan biologis yang ditimbulkan dari radiasi itu dihitung dalam satuan unit yang kita kenal dengan istilah Sievert SB. Saya contohkan di sini adalah X-ray, chest X-ray atau ronsen pada dada itu membutuhkan dosis sekitar 0,04 mSv. Sedangkan untuk CT scan itu kita lihat pada tabel ini sekitar 8 mSv. Nah, kedua ini kalau kita bandingkan dengan paparan radiasi secara alami yang tidak bisa kita hindari, itu sekitar 3 mSv untuk 1 tahun. Nah, jadi secara umum ya kita bisa katakan bahwa tipikal medical exposure atau tadi ya tindakan-tindakan medis yang diperlukan menggunakan sinar X tadi tidak mengakibatkan efek yang berbahaya. Nah, tentu saja ini dengan catatan kita juga tidak terekspos dengan sering, gitu ya. Pada tabel ini Anda bisa lihat berbagai macam dosis radiasi sinar X yang digunakan dalam berbagai tindakan medis, misalnya CT scan pada kepala, CT scan abdomen, mamogram, kemudian barium untuk melihat gambaran pada sistem pencernaan. Nah, radiasi sendiri tentu saja Anda sudah pernah dengar, pasti ya, itu juga bisa digunakan untuk terapi kanker sebagai suatu strategi untuk mentarget dan membunuh sel-sel tumor. Nah, kalau yang seperti ini tentu saja dosis yang dipakai akan lebih tinggi dan juga melibatkan prosedur dan mesin yang lebih sophisticated gitu karena agar bisa mentarget dengan akurat. Bicara mengenai efek radiasi, artificial radiasi pada tubuh, maka kita flashback ke belakang di tahun 1945 di mana ada 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada saat itu ini
bom atom itu menyebabkan kematian pada 120.000 jiwa dari akibat explosion itu sendiri atau bom itu sendiri yang menyebabkan tubuh menjadi hancur, dan juga ada kerusakan yang disebabkan oleh radiasi nuklir yang sangat tinggi. Nah, ini radiasi di sini dalam bentuk sinar gamma dan juga fast neutrons. Pada saat itu kejadian bombing yang di Nagasaki dan di Hiroshima itu menyebabkan semuanya dalam radius 1 km itu instantly kill, itu mati dengan dengan sangat cepat gitu. Tetapi level radiasinya juga kemudian kembali menjadi normal dengan sangat cepat dalam waktu 1 minggu. Itu kemudian dievaluasi atau terus-menerus di follow up bagaimana perkembangannya terhadap para survivor itu ya. Dari sekian banyak survivor sekitar 48.000 itu terekspos paling tidak sebanyak dosis 5 milisevere. Di antaranya 5.900-an itu meninggal pada tahun 1950, jadi 5 tahun kemudian meninggal. Nah, 2.000 dari situ, dari 48.000 tadi, itu meninggalnya karena mengalami tumor yang padat gitu. Jadi sekitar 8% itu terkena dampak dari radiasi itu dalam bentuk jaringan tumor. Nah, kemudian di antara grup yang terpapar radiasi itu juga ada kelompok yang sepertinya tidak mengalami suatu efek yang dramatis seperti itu, dan untungnya pada waktu itu efek dari radiasi ini tidak diturunkan ke anak-anaknya. Dengan demikian, paparan radiasi yang mengenai tubuh mereka itu tidak berefek pada germline sel gitu. Tidak ada mutasi pada germline, karena kalau terjadi mutasi di germline di gonad gitu pasti akan diwariskan ke keturunannya, tapi pada saat itu bukan yang terjadi seperti itu. Tapi dari grup itu juga ada kejadian di mana mereka memiliki frekuensi yang lebih tinggi terkena leukemia. Nah, itu karena radiasi. Jadi sekitar tapi kurang dari 4% dari total. Jadi apa yang dari cerita ini ya, yang kita bisa ambil dari cerita ini, itu bahwa ketika seseorang atau populasi manusia itu terkena exposure atau paparan radiasi yang sangat tinggi, tapi dalam waktu sementara ya, transient yang waktunya sebentar gitu. Nah, itu mungkin dapat menyebabkan mutasi. Tetapi ternyata tubuh manusia itu juga hebat gitu, bisa repairing the damage, membetulkan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena mutasi itu. Nah, ini kan studi populasi ya. Jadi bukan 1-2 kasus pada pasien, tapi sudah populasi manusia, populasi pada suatu kota, 2 kota bahkan yang sudah dilaporkan pada saat itu. Kecelakaan parah lainnya terjadi pada saat ledakan Chernobyl pada tahun 1986, di mana ledakan ini menyebabkan keluarnya material radioaktif dalam jumlah yang sangat besar, bahkan 400 kali lebih besar daripada yang dilepaskan di Jepang pada saat ada bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, produk utama yang dilepaskan di udara berupa cesium-137, iodin 131, dan juga strontium 90, yang mana produk-produk ini sebenarnya ironis karena sebenarnya juga banyak digunakan di bidang kesehatan, misalnya strontium dan juga iodin. Nah, tetapi permasalahan kemudian timbul karena paparan iodin yang sangat tinggi ini menyebabkan uncontrolled uptake atau pemasukan iodin yang tidak terkontrol, yang akhirnya menyebabkan tumor tiroid berkembang pada anak-anak. Nah, sebuah laporan komprehensif menyebutkan bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, hanya sekitar 50 orang yang meninggal pada saat itu juga. Tetapi
Sekitar 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, maka dari 600.000 orang yang terpapar oleh radioaktif, 4.000 diantaranya meninggal karena kanker yang disebabkan oleh tumor tiroid. Dan ini penyebabnya adalah paparan radiasi tersebut. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa tidak ada mutasi yang diturunkan. Jadi kanker-kanker yang timbul ini tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dan ini konsisten dengan report yang ada di Jepang. Artinya tidak terjadi mutasi pada germline cells. Dan juga report yang diberitakan dari hewan-hewan liar yang ada di sekitar tempat ledakan, ternyata juga ditemukan bahwa tidak terjadi mutasi yang berarti. Jadi artinya satu kali sepanjang hidup exposure pada dosis radiasi sekitar 10 milisievert itu tidak menyebabkan DNA damage yang terdeteksi. Jadi ini memang sangat mengejutkan dan agak membingungkan, tetapi satu-satunya penjelasan pada saat itu bahwa ternyata exposure paparan pada radiasi, pada low level radiasi tingkat rendah itu ternyata juga bisa membangkitkan atau mengaktifkan itu mekanisme perbaikan DNA sehingga kemudian memberikan proteksi. Nah, waktu itu kesimpulannya seperti itu. Masih seputaran radiasi, kali ini adalah radiasi ultraviolet. Energi yang dihasilkan dari radiasi ultraviolet ada sebesar 4 elektron volts, yang artinya energi sebesar ini dapat memutus ikatan kovalen sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada molekul biologis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara menghasilkan radikal bebas. Nah, sebagian besar radiasi dari matahari yang sampai ke bumi itu diserap oleh lapisan ozon, sehingga hampir semua yang masuk ke bumi berupa UVA sebanyak 98%. UVB karena panjang gelombangnya lebih pendek, maka lebih sedikit masuk ke bumi, tetapi sebenarnya tubuh kita membutuhkannya, dan itu merupakan radiasi yang penting karena bertanggung jawab untuk memproduksi vitamin D pada kulit. Dimana kalau kita mengalami defisiensi vitamin D, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan yang berarti. Sehingga dalam hal ini, radiasi ultraviolet menjadi penting untuk kesehatan, tetapi pada saat yang bersamaan juga bersifat karsinogen. Sehingga efeknya apa? Itu is a matter of balance. Itu adalah intinya bagaimana keseimbangan. Sehingga apa yang kita dapatkan, apakah itu efek baiknya ataupun efek karsinogennya, itu tergantung dari balance-nya itu. Nah, sebagai bagian dari keseimbangan tadi ya, kulit kita itu memiliki pigmen melanin yang akan mengabsorpsi UV. Nah, sel-sel yang melakukan hal ini disebut dengan melanosit. Dan melanosit itu membuat pigmen baik iomelanin yang berwarna hitam ataupun pigmen kedua yang disebut pheomelanin yang berwarna merah. Nah, ketika kita terbakar sinar matahari, kemudian kulit kita menjadi berwarna kecoklatan, itu karena kita memproduksi iomelanin sebagai bagian dalam rangka proteksi terhadap sinar UV. Dan di sini orang-orang dengan kulit yang gelap akan cenderung menghasilkan iomelanin yang lebih banyak, sehingga lebih terproteksi terhadap kanker kulit daripada mereka yang kulitnya warna kulitnya lebih terang. Nah, melanosit di sini itu menjadi fokus pada kanker kulit karena memang sudah ditemukan report-report terkait melanosit yang pertumbuhannya tidak terkontrol sehingga menyebabkan suatu tumor yang disebut dengan melanoma. Melanoma ini sendiri adalah suatu bentuk kelainan kulit berupa kanker, tapi sebenarnya jarang
Dan ada juga yang jenisnya non-melanoma skin cancer yang berasal dari basal cell carcinoma dan juga squamous cell carcinoma. Dua yang terakhir tadi saya sebutkan adalah yang lebih umum dijumpai, tapi efeknya lebih serius. Nah, basal cell carcinoma dan squamous cell carcinoma ini menyebabkan sekitar 75% kematian akibat sel kanker. Dalam setahunnya itu ada sekitar 48.000 kasus dan juga 160.000 kasus yang baru. Nah, orang-orang Amerika berkulit putih itu lebih banyak terjangkit melanoma daripada orang Afrika Amerika. Jadi yang berkulit lebih gelap itu lebih terproteksi. Nah, tapi untuk kasus yang non-melanoma skin cancer, maka paparan UV itu kelihatannya menjadi penyebab utama, sehingga hal ini akan mengakibatkan risiko yang lebih besar untuk terbentuknya malignan melanoma. Nah, karena malignan melanoma ini berkembang dari tahi lalat yang ada pada kulit kita, nah maka jenis kanker seperti ini sebenarnya sangat mudah untuk dideteksi pada tahap awal. Kalau misalnya kita memiliki tanda pada kulit yang berubah warna, berubah ukuran, atau berubah bentuk, maka kita harus segera konsultasi kepada dokter kulit. Ingat tadi ya, apabila kita memiliki tanda lahir tahi lalat yang berubah warna, berubah ukuran, dan berubah bentuk, maka kita harus sebaiknya segera berkonsultasi pada dokter. Nah, ketika hal ini bisa ditemukan lebih awal, maka bisa diatasi mungkin dengan operasi saja, itu tidak perlu karena memang masih terlokalisasi di situ. Dan juga prognosisnya itu bagus sekali, yaitu 5-year survival, 95% itu memiliki survival 5 years selama 5 tahun, seperti itu. Faktor penyebab kanker berikutnya adalah rokok. Kita sudah sering mendengar himbauan bahwa untuk menghindari terjangkitnya kanker, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah tidak merokok. Di sini saya sampaikan bahwa 90% dari kanker paru-paru ternyata disebabkan oleh kebiasaan merokok, dan WHO memprediksi bahwa di abad 20, kita sudah di abad 20 ya, maka penyakit yang disebabkan oleh rokok akan menjangkiti sekitar 100 juta individu. Studi mengenai keterkaitan antara rokok dan terjadinya kanker paru sebenarnya sudah dilakukan sejak lama sekali. Sejak mulai tahun 1930-an, orang-orang Jerman sudah melakukan studi yang mendalam. Kemudian ini memunculkan kebijakan baru di mana ada larangan untuk tidak boleh merokok di area publik. Dan juga pada saat itu ada muncul istilah mengenai passive smokers, di mana para passive smokers ini juga orang-orang yang mendapati dampak yang negatif dari paparan rokok. Efek dari merokok ini sebenarnya tidak hanya ke paru-paru saja, tapi berbagai macam tipe kanker ternyata juga berkembang dari orang-orang yang merokok dibandingkan dengan yang tidak merokok sama sekali. Misalnya adalah kanker yang terjadi di mulut, di faring, laring, kemudian kandung kemih, esofagus, pankreas, perut, hati, serviks, ginjal, dan juga leukemia. Nah, itu disebabkan atau terkait juga dengan kebiasaan merokok. Nah, efek karsinogenik yang ditimbulkan oleh rokok ini itu dikarenakan ada suatu senyawa spesifik pada nikotin yang bisa menyebabkan mutasi sehingga menyebabkan fungsi dari gen-gen yang kritikal untuk fungsi normal sel itu menjadi bermutasi. Nah, nikotin atau senyawa khusus pada nikotin tadi itu selain bisa menyebabkan tumor,
maka asap dari rokok ini juga bisa menyebabkan tumor promoter yang mengakibatkan inflamasi kronis. Jadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya, dan ini juga sudah ada evidence-nya sudah dari lama sekali bahwa merokok memang memiliki efek yang negatif dan bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Jadi kalau memang ada orang-orang yang sudah terlanjur merokok, ketika berhenti merokok itu maka chance untuk tidak terkena kanker paru-paru itu akan jauh lebih tinggi gitu. Bahkan ketika berhenti merokok pada usia sudah 50 tahun pun, maka resiko untuk tidak terkena kankernya itu menurun jadi 60% gitu. Jadi ini signifikan sekali ya. Begitu kebiasaan merokok itu dihentikan, maka sebenarnya sel-sel dalam tubuh kita itu juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi gitu. Semakin awal akan semakin baik. Berikutnya adalah alkohol. Alkohol diproduksi dari gula yang difermentasi kemudian menghasilkan etanol. Gula ini bisa berasal dari buah, bisa berasal dari sereal yang difermentasi oleh yeast, kemudian melepaskan CO2 dari gula dan menghasilkan etanol C2H5OH. Nah, pada saat seseorang mengkonsumsi alkohol sebesar 20%, maka alkohol ini akan diserap oleh lambung, kemudian menuju ke intestinum kecil, yang mana nanti akan diteruskan ke pembuluh darah dan akhirnya berujung pada penyerapan pada jaringan dan organ-organ yang lainnya. Nah, pada akhirnya sebagian besar dari alkohol ini akan di breakdown pada hati sekitar 90% dengan menggunakan enzim alkohol dehidrogenase, yang mana enzim ini memproduksi asetaldehid, dan juga ada enzim lain yaitu aldehid dehidrogenase. Konsumsi alkohol di dunia diperkirakan menyebabkan sekitar 4% dari semua kanker, dan juga sudah ada evidence atau bukti-bukti yang spesifik yang mengasosiasikan bahwa sebagian besar kanker-kanker seperti kanker payudara, kanker mulut, esofagus, faring, laring, kanker pada perut, paru-paru dan hati, ovarium dan prostat itu juga terkait dengan konsumsi alkohol. Ketika orang mengkonsumsi alkohol, kemudian alkohol itu diproses ke dalam hati, maka akan mengakibatkan sirosis. Jadi kerusakan yang terjadi menyebabkan jaringan itu mengeras akibat dari pembentukan jaringan parut yang non-fungsional, dan ada juga terbentuk nodul-nodul. Kalau dalam gambar ini nodulnya berukuran sekitar 3 mm diameternya. Penyebab utama dari sirosis hati adalah selain alkoholisme juga infeksi virus hepatitis. Nah, sirosis hati ini nantinya akan bisa menyebabkan kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Nah, di sini Anda bisa melihat dari gambarnya itu ada liver adenoma yang C, kemudian ada yang sirosis itu tampak pada gambar B, kemudian yang D adalah hepatitis, yaitu inflamasi pada hati yang dikarakterisasi dengan adanya sel-sel inflamatori. Nah, kemudian di situ juga ada daerah yang mengalami atrofi, yang terlihat dari adanya kerusakan pada pembuluh darahnya. Kemudian yang E adalah hepatoselular karsinoma atau malignan hepatoma, yaitu malignan primer pada hati. Dan yang F itu metastatik karsinoma dari tumor lambung primer. Dan sebagainya. Anda juga bisa melihat berbagai macam
metastatik karsinoma yang memperlihatkan nekrosis pada area utama di tumor. Mekanisme bagaimana alkohol bisa meningkatkan kemungkinan untuk kejadian kanker belum terlalu jelas, tapi salah satu kemungkinan adalah produk asetaldehid yang mungkin bersifat mutagenik gitu ya. Dan alkohol itu sendiri juga menyebabkan atau berupa agen anestetik lokal. Akan tetapi yang sudah banyak diketahui bahwa konsumsi alkohol itu sangat terkait dengan kemungkinan atau peningkatan risiko terjadinya kanker payudara. Nah, jadi sekitar 4% dari kanker payudara pada negara-negara maju itu diakibatkan oleh konsumsi alkohol. Ya, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi alkohol, maka perempuan yang mengkonsumsi alkohol mereka memiliki risiko yang lebih besar. Dan ketika konsumsinya itu sekitar 7 sampai 4 porsi dalam tiap harinya, maka akan meningkatkan resikonya 1 sampai 1,5 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Nah, sehingga the American Cancer Society merekomendasikan bahwa perempuan harus membatasi konsumsi alkohol tidak lebih dari 1 gelas per hari. Faktor berikutnya yang bisa kita pertimbangkan adalah diet. Nah, untuk pembahasan diet ini saya akan menghubungkannya dengan studi epidemiologi. Nah, di sini saya akan mengambil data dari The Nurse Health Study yang diawali di Amerika pada tahun 1976, di mana mereka menginvestigasi faktor risiko kanker dan juga penyakit lain pada wanita, dan sampai saat ini sudah melibatkan lebih dari 90.000 perawat. Nah, di antara penemuan yang sudah mereka laporkan, itu ada satu hal yang bisa kita cermati bahwa ternyata kejadian kanker usus itu akan meningkat apabila seseorang mengkonsumsi banyak daging merah. Dan kabar baiknya, ini bisa diturunkan risikonya ini dengan cara mengkonsumsi multivitamin yang mengandung asam folat. Di hal yang lain, mereka juga melaporkan bahwa kanker payudara insidennya tidak dipengaruhi oleh lemak dan juga serat. Tetapi insiden kanker payudara akan meningkat sekitar 1/3 kali lipat sebagai respon terhadap konsumsi alkohol. Jadi ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, alkohol itu berkorelasi positif dengan kanker payudara. Dan di samping itu juga kita perlu pahami juga ada cancer killers yang lain gitu. Ini masih kaitannya dengan diet ya, yaitu kolorektal karsinoma. Ini sudah banyak diinvestigasi gitu. Mekanismenya, prosesnya itu sudah well defined, dan kolorektal karsinoma ini tanpa treatment apapun akan mudah berubah dari adenoma berkembang menjadi full karsinoma. Nah, kalau pada gambar ini Anda bisa melihat pada awal terbentuknya kanker itu akan muncul polip pada salah satu dinding usus yang kalau masih pada tahap awal ini bisa dihilangkan dengan cara pembedahan. Nah, kaitannya tadi dengan diet tadi ya. Di sini ada 3 mikronutrien yang penting itu terkait penanganan atau prevensi pencegahan kanker gitu ya, yaitu folat, kalsium, dan juga serat gitu. Folat ini merupakan vitamin B yang membantu untuk memindahkan atau memindahkan atom karbon yang ada di sekitar itu sebagai building block dari DNA dan juga protein yang sedang digunakan gitu, sehingga keberadaan folat ini sangat penting
pada saat replikasi DNA dan juga untuk perbaikan DNA. Jadi dari sini mudah kita tebak ya, maksudnya make sense gitu, kalau orang kekurangan folat maka prone to cancer gitu, bisa lebih tinggi kemungkinannya untuk terkena cancer gitu, karena pada saat perbaikan DNA kemudian replikasi DNA-nya juga terganggu dengan tidak tercukupinya folat. Nah, tapi folat sekarang sudah banyak sekali dalam bentuk food supplement, jadi kita dengan mudah bisa mencari tambahan folat apabila dirasa itu dibutuhkan. Yang lainnya adalah diet dengan banyak serat. Nah, serat adalah sesuatu yang kita makan tetapi sebenarnya serat tidak bisa dicerna. Ya. Jadi penting sekali apabila makan serat kita harus diimbangi dengan kecukupan air gitu, sehingga dua-duanya bekerja dengan baik dalam sistem pencernaan kita. Nah, banyak sekali anjuran, himbauan agar kita mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup untuk mencegah kanker kolon. Dan ini supporting studies juga sudah banyak sekali di sini. Salah satunya yang dipublikasikan oleh European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, itu yang menunjukkan bahwa konsumsi serat sebanyak 30 gram per hari akan menurunkan risiko 40% kanker kolon dibandingkan mereka yang hanya mengkonsumsi 15 gram per hari. Tapi yang namanya studi itu berbagai macam ya, mereka melakukan independent studies, itu melibatkan responden dengan berbagai macam ukuran seperti itu, dan kadang hasilnya juga kontradiktif. Jadi kita harus pintar-pintar melihat gitu. Ini yang namanya kontroversi itu timbul diakibatkan oleh tadi ada hasil-hasil yang inkonklusif. Pada akhirnya kalau terkait dengan diet yang bisa kita upayakan adalah diet yang balance diet gitu. Kita harus mencukupi dengan baik itu serat, baik itu sayur, buah-buahan, biji-bijian, kemudian gandum, gitu, pasta gitu, dan semuanya dalam takaran yang moderat dan bervariasi gitu, karena memang susah sekali ya orang menyimpulkan gitu bahwa makanan ini berefek buruk dengan spesifik mekanisme bahwa mengandung A, komponen A yang akan mengakibatkan sesuatu dalam tubuh seperti ini. Nah, itu adalah suatu studi yang butuh waktu lama sekali hanya untuk menyimpulkan gitu satu komponen khusus pada makanan gitu. Jadi kalau ada orang yang makan tiap hari burger terus seperti itu, setiap hari hanya makan burger sampai 30 hari berturut-turut misalnya, maka mungkin penyakit yang dideritanya itu bisa jadi karena kurang variasi, bahwa ada sayuran, ada buah-buahan, ada gizi-gizi lain yang tidak tercover ketika dia hanya makan burger terus selama 30 hari berturut-turut gitu. Mungkin yang bisa dijelaskan seperti itu ketimbang menjelaskan bahwa apa sih yang ada di dalam burger itu yang benar-benar berakibat jelek gitu pada tubuh. Nah, itu lebih susah lagi menjelaskan yang seperti itu gitu. Jadi Anda sebagai mahasiswa juga pandai-pandai ya melihat itu ketika membaca jurnal, semakin lama perkembangan yang terbaru gitu. Itu Anda harus pandai menyaring, apalagi jurnal-jurnal juga penuh dengan konsep-konsep baru, dan itu kalau kita tidak pintar-pintar memfilternya justru akan membuat kebingungan kita sendiri. Selanjutnya adalah stres. Oke, stres disebut-sebut sebagai salah satu hal yang dapat menyebabkan kanker. Nah, bisa nggak kita mengukur stres? Sebenarnya bisa.
yaitu dengan cara mengukur kadar kortisol dari darah ataupun saliva. Kortisol adalah suatu hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal sebagai hasil dari atau sebagai respon dari sinyal otak. Pada keadaan normal, maka sekresi maksimal dari kortisol ini dihasilkan pada pagi hari dan kemudian akan menurun sekresinya pada siang hari. Tapi juga bervariasi ya. Dan ini ketika seseorang itu makan maka kortisolnya bisa naik, atau ketika berpuasa atau melakukan olahraga atau dalam keadaan stres, maka bisa terjadi variasi. Nah, fungsi dari kortisol ini adalah memberikan energi pada saat diperlukan dengan cara menstimulasi produksi gula dan juga memecah lipid atau protein sehingga mengakibatkan gula darah menjadi meningkat dan juga tekanan darah menjadi meningkat juga. Nah, tetapi kortisol ini bisa secara tidak langsung meningkatkan nafsu makan dan juga meningkatkan fat deposition, jadi penyimpanan lemak pada tubuh. Nah, sebuah studi yang dilakukan pada pasien yang mengalami kanker payudara menunjukkan bahwa sekitar 2/3 dari mereka memiliki profil kortisol yang abnormal. Artinya abnormal bagaimana? Yaitu kadar kortisolnya itu lebih tinggi dan konstan selama maksimal level abnormal yang maksimal tadi selama beberapa waktu seperti itu. Dan pada kelompok perempuan ini mereka hanya survive untuk waktu yang tidak lama gitu. Jadi hanya sekitar 3,2 tahun itu dibanding mereka yang memiliki profil kortisol yang normal gitu. Nah, penjelasan dari semua ini adalah mungkin bahwa kortisol itu memberikan supresi atau menekan sistem imun. Ketika stres datang, maka imun sistem itu akan ditekan dengan adanya kenaikan kortisol, karena pada pasien-pasien ini ditemukan bahwa natural killer cells yang ada pada darah mereka ternyata jumlahnya menurun. Nah, maka dari itu keberadaan kortisol ini kemudian dikaitkan dengan penurunan natural killer cells. Dan ini adalah salah satu komponen penting dalam sistem imun itu dalam tubuh kita. Nah, ada juga keterkaitan antara kortisol ini dengan suatu bukti bahwa kerja dalam shift malam itu kan mengganggu normal diurnal rhythm. Jadi ritme diurnal yang normal akan terganggu ketika seseorang bekerja dengan shift malam, dan ini juga berasosiasi dengan peningkatan kejadian kanker payudara. Nah, kalau untuk yang ini itu disebabkan karena adanya supresi atau penekanan pada melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk siklus diurnal, kemudian itu terganggu ketika ada variasi kortisol. Baiklah, sebagai kesimpulan, nah idealnya apabila kita ingin mengatakan bahwa suatu agen A yang secara spesifik itu bisa menyebabkan kanker, itu sebenarnya kita membutuhkan bukti yang kuat gitu dari sisi epidemiologi bahwa memang agen spesifik tadi berasosiasi dengan kejadian kanker. Nah, itu saja juga tidak cukup. Kita harus bisa memberikan pengetahuan tentang mekanisme bagaimana efek tersebut bisa terjadi. Jadi dua itu tadi ya, studi epidemiologi dan juga efek bagaimana mekanismenya, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, di antara faktor-faktor yang tadi kita bahas, maka faktor yang sudah memenuhi dua kondisi ini
Jadi artinya sudah well known causes itu adalah infeksi kronis, radiasi, dan juga penggunaan rokok. Nah, semua ini menyebabkan mutagenesis. Kemudian untuk kasus infeksi sendiri, walaupun efeknya biasanya itu indirect karena sebagai akibat dari inflamasi yang terjadi dalam jangka panjang, gitu ya. Tapi sekali lagi untuk 3 faktor tadi, rokok, kemudian infeksi dan juga radiasi itu studinya sudah sangat mendalam dan bukti-buktinya juga sudah banyak sekali. Nah, kalau untuk alkohol itu data-datanya juga banyak ya, tetapi mengenai bagaimana itu mengganggu persinyalan seluler, itu mekanismenya masih samar-samar seperti itu. Kemudian ada juga medan elektromagnet keterkaitannya dengan kanker, apakah mobile phones itu menyebabkan kanker atau tidak. Nah, itu juga masih belum cukup kalau sampai menyebabkan nanti ada convincing evidence yang menyebabkan bisa jadi itu ada kebijakan baru muncul terkait dengan penggunaan cellphone seperti yang terjadi pada rokok zaman dulu ya. Rokok akhirnya orang sadar bahayanya rokok sehingga tidak boleh merokok di area publik seperti itu. Nah, tapi kalau yang mobile phone masih perlu banyak studi ya. Nah, tidak kita bahas tadi ya di sebelumnya tidak sempat kita bahas, tapi juga ada obesitas. Obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya kanker, tetapi bagaimana mekanismenya itu juga belum clear sekali. Apakah itu hormonal imbalance, itu juga seperti estrogen, karena estrogen itu merupakan promotor dari proliferasi sel yang powerful. Kemudian untuk diet, tadi ya diet ya juga ada berbagai macam studi ini tergantung ini diet ini kemudian menyebabkan kanker yang tipe-tipenya berbagai macam. Tetapi yang namanya makanan itu mengandung mixture atau kombinasi dari baik itu nutrien yang esensial maupun senyawa-senyawa yang mungkin memiliki potensi karsinogenik. Jadi di sini kompleks sekali kalau kita bicara mengenai diet itu berpengaruh terhadap kanker gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang diet tadi, maka yang advice yang paling bisa dilakukan adalah kita harus mengikuti diet yang seimbang, dan sebenarnya untuk suplemen itu tidak perlu kita konsumsi apabila memang diet kita sudah seimbang ya, dan kalau memang tidak ada medically prescribed atau tidak diresepkan secara medis, maka food suplemen juga sesuatu yang tidak perlu kita konsumsi seperti itu. Oke, baiklah. Demikian tadi faktor-faktor penyebab kanker yang utama bisa kita bahas. Nah, sebagai tugas untuk materi kali ini, Anda masih bisa mengeksplor faktor lain ya yang belum muncul di sini. Nah, saya ingin Anda menggali atau Anda memberikan pendapat bagaimana yang Anda ketahui tentang teh dan kopi. Nah, apakah teh dan kopi itu masuk dalam faktor yang bisa dikaitkan dengan penyebab kanker? Nah, coba tolong berikan pendapat Anda. Anda bisa kirim di Spada ya, pakai online text. Nah, saya tunggu sampai minggu depan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan.